Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Isti Hamsyah. Saya Rian Sofian sebagai pemateri kedua. Saya Sela Oktadinda sebagai pemateri ketiga. Saya Hananda Kazwia sebagai pemateri keempat. Kami di sini akan mempresentasikan poster tentang metabolisme of functional food dan satu lagi tentang pangan lokal. Nah, yang pertama ada metabolisme of functional food. Nah, apa itu metabolisme? Metabolomis itu terdiri dari dua kata, yaitu komix, yang artinya pengukuran, dan metabola. Metabolomis adalah menganalisa seluruh komponen dalam sampel secara keseluruhan dalam satu pengukuran. Nah, pendekatan metabolisme itu ada dua, yaitu pendekatan holistik dan pendekatan reduksionis. Yang holistik itu melihat satu metabola secara keseluruhan, dan pendekatan reduksionis itu melihat satu sisi metabola. Pangan fungsional banyak diklaim sebagai pengontrol darah, obat asam urat, dan sebagainya. Tetapi klaim tersebut merupakan klaim yang salah karena kita tidak menganalisanya karena kita menganalisanya salah atau melihat satu komponen saja. Dan akhirnya pun pada saat mengontrol kualitasnya pun salah. Nah, contohnya seperti Panadol dan paracetamol. Nah, satu ekstrak tanaman meliputi 1000 lebih komponen. Jadi, kita tidak mudah untuk mengklaim bahwa sesuatu itu bermanfaat atau mempunyai efek tertentu. Dan kita mengklaim kita sudah melakukan quality control secara baik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2, yaitu Rian Sofian. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari pangan fungsional ya. Pertama, dari pangan fungsional yang dari buah-buahan itu terdapat ada seperti beri, kiwi, persik, apel, jeruk, dan pisang. Dan untuk pangan fungsional sayuran, itu tuh ada brokoli, kembang kol, kangkung, dan bayam. Nah, untuk pangan fungsional kacang-kacangan ada almond, mete, dan pistachio. Nah, untuk jenis-jenis di legum ada buncis, kacang hitam, lentil. Dan untuk biji-bijian ada gandum, soba, beras merah. Lalu untuk makanan fungsional dari laut itu ada salmon, ikan sarden, ikan makarel, ikan kod. Nah, untuk jenis-jenis pangan fungsional di makanan fermentasi itu ada tempe, kombucha, kimchi, dan kefir. Teh hijau dan teh hitam. Jadi dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi oleh Iis dan saya, dapat ditarik kesimpulan bahwa metabolomis itu membuka kemungkinan kita untuk mempercepat komponen dari komponen kimia baru. Nah, yang kedua itu untuk mendapatkan model kalibrasi tervalidasi dapat digunakan untuk memprediksi dari hasil metabolomis ini. Lalu ketiga itu ada studi komprehensif tentang mode tindakan, dan yang terakhir itu ada untuk mengukur toksisitas sampel dapat dideteksi lebih jauh lagi. Sekian dari saya. Untuk poster yang kedua akan dijelaskan oleh Sela dan Ananda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pangan lokal dan pangan fungsional. Nah, pangan lokal adalah pangan yang diproduksi setempat atau suatu wilayah atau daerah tertentu untuk tujuan ekonomi atau konsumsi. Nah, lalu ada pangan fungsional. Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, fungsi dasar pangan fungsional ini ada fungsi sensori. Fungsi sensori itu meliputi warna dan penampilannya. Lalu ada nutrisional. Nah, nutrisional ini seperti bernilai gizi tinggi. Nah, ya, selanjutnya itu ada psikologikal, yaitu memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan. Nah, fungsi fisiologis dari pangan fungsional ini bisa mencegah penyakit, meningkatkan daya tahan tubuh, memperlambat proses penuaan, dan menyehatkan kembali atau recovery. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan berbagai macam
ragam pangan lokal yang ada di Banten ini. Nah, yang pertama itu ada talas beneng. Talas beneng ini nama latinnya adalah Colocasia esculenta. Nah, talas beneng merupakan kelompok umbi. Nah, dia tuh dapat tumbuh pada suhu 20-20 derajat Celcius dan kelembapannya itu kelembapan udaranya sekitar 50-90%. Jadi dia tuh bisa tumbuh di lahan basah atau kering. Nah, umur panennya sendiri itu ada di kisaran 7-8 bulan. Nah, produktivitasnya itu 30 ton per hektar. Nah, terus talas beneng ini bisa dikonsumsi dalam bentuk direbus, dikukus, digoreng, dan bisa jadi tepung. Nah, kandungan gizinya itu mengandung karbohidrat, terus oksalat, vitamin, dan mineral yang cukup tinggi. Nah, yang kedua itu ada ganyong. Ganyong itu dengan nama latin karena Edulisker. Nah, ganyong juga termasuk ke dalam kelompok umbi. Nah, dia bisa tumbuh di tanah marginal. Umur panennya sekitar 6-8 bulan. Nah, produktivitasnya itu sekitar 40-80 hektar. Nah, dia juga bisa dibakar, dikonsumsi dengan cara direbus, dibakar, digoreng. Nah, kandungan gizinya sendiri itu terdapat mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Nah, selanjutnya ada labu kuning. Labu kuning ini dengan nama latin Curcubita moscata. Nah, dia termasuk dalam kelompok umbi juga. Nah, dapat tumbuh di dataran tinggi pegunungan antara 0 sampai 2.500 mdpl dan membutuhkan drainase yang baik dan memiliki pH tanahnya itu 5 sampai 5,7. Nah, terus umur panennya itu sekitar 50 sampai 60 hari. Nah, labu kuning ini biasa dikonsumsi dengan cara dikukus atau digoreng dan dimanfaatkan untuk kue tradisional. Selanjutnya ada teman saya yaitu Hana yang akan menjelaskan mengenai beragam pangan lokal yang lainnya. Baik, selanjutnya ada pisang, nama latinnya Musa paradisiaca, kelompok dari Horticultura. Pisang ini hidup di iklim yang tropis, umur panennya itu sekitar 4-5 bulan. Produktivitasnya itu 77,64 ton per hektar. Biasanya dikonsumsi sebagai makanan segar, diolah menjadi produk, dan digunakan sebagai bahan baku tepung dan produk siap santap. Kandungan gizi dan manfaat dari pisang ini mengandung vitamin dan mineral yang lengkap dan memiliki energi yang tinggi dan dapat menghasilkan energi secara cepat. Selanjutnya ada sukun, nama latinnya Artocarpus communis, kelompok dari buah tinggi karbohidrat. Sukun ini tumbuh di semua kondisi agrolimat. Umur panennya itu setiap tahun. Produktivitasnya itu 200-300 buah per pohon atau per musim. Biasanya dikonsumsi dengan cara digoreng, dikukus, dibuat keripik dan stik, dan juga dapat digunakan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue. Kandungan gizi yang terkandung dalam buah sukun ini yaitu ada kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B1, B2, dan vitamin C. Selanjutnya ada ubi jalar. Nama lainnya Ipomea batatas, kelompok dari aneka umbi. Agrolimatnya itu biasanya hidup di daerah tropis, dataran rendah, sekitar 1.000 meter permukaan laut. Umur panennya itu sekitar 4-5 bulan. Produktivitasnya itu 160,53 kuintal per hektar. Biasanya dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, digoreng, dan digunakan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue. Kandungan gizi yang terkandung dalam ubi jalar itu mengandung beta-karoten dan antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan untuk kesehatan dan tinggi serat. Selanjutnya ada ubi kayu, nama latinnya yaitu ada Manhat esculenta, kelompok dari aneka umbi. Biasanya ubi kayu ini tumbuh optimal pada ketinggian antara 10-700 meter di atas permukaan laut. pH idealnya adalah 5,8. Curah hujan yang diperlukan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Kelembaban udaranya optimal sekitar 60-65% suhu udaranya minimal 10 derajat Celcius. Umur panennya itu
sekitar 8 sampai 10 bulan. Produktivitasnya itu 229,51 kuintal per hektar. Biasanya dikonsumsi dengan cara dikukus, direbus, digoreng, dan digunakan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue tradisional. Kandungan gizi dan manfaat yang terkandung dalam ubi kayu yaitu mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, memiliki daya adesif yang sangat tinggi. Kemudian ada sorghum. Nama latinnya yaitu sorghum bicolor. Kelompoknya merupakan kelompok dari Cerealia. Curah hujan biasanya tumbuh dalam curah hujan rendah dan lahan yang terdegradasi. Umur panennya itu sekitar 3-4 bulan. Produktivitasnya itu 229,51 kuintal per hektar. Biasanya dikonsumsi sebagai beras, pakan, dan aneka bahan olahan. Kandungan gizi dan manfaat yang terdapat pada sorghum yaitu mengandung antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan, kandungan protein yang lebih tinggi dari beras, dan mengandung serat yang cukup tinggi, kaya akan zat besi dan fosfor. Selanjutnya ada iles-iles atau porang. Dengan nama latin Amorphophallus moelleri dan merupakan kelompok aneka umbi. Biasanya tumbuh dengan intensitas cahaya 60-70% di dataran tinggi sampai 1000 meter di bawah permukaan laut dengan suhu 25-35 derajat Celcius dengan curah hujan 300-500 mm. Umur panennya sekitar 5-7 bulan. Produktivitasnya 2-5 ton per hektar. Konsumsinya biasanya dikonsumsi sebagai bahan baku tambahan untuk industri pangan dan minuman. Kandungan gizi dan manfaat yang terkandung di iles-iles mengandung glukomanan untuk industri pangan dan minuman. Selanjutnya ada garut, nama latinnya Maranta arundinense, yaitu merupakan kelompok umbi-umbian. Garut ini cocok ditanam di bawah naungan matahari. Umur panennya itu sekitar 7-9 bulan. Produktivitasnya itu sekitar 25-30 ton per hektar. Dan dikonsumsi biasanya dengan cara dikukus, direbus, diemping, dan digunakan sebagai bahan baku pati dan tepung pada pembuatan kue. Kandungan gizi dan manfaat dalam garut ini ada zat besi, mangan, fosfor, magnesium, kalium, dan seng. Kemudian ada vitamin B, vitamin C, serat pangan, bebas gluten, indeks glikemik yang rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sala. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari poster yang kedua ini, yaitu Provinsi Banten memiliki kekayaan pangan lokal yang beragam, seperti talas beneng, ganyong, labu kuning, pisang, sukun, ubi jalar, dan ubi kayu, sorghum, garut, dan iles-iles. Nah, pangan lokal ini penting karena dapat mengurangi impor, dapat mengurangi dampak lingkungan, dan asupan gizinya juga kan harus seimbang yang terdapat dari beragam jenis pangan itu. Nah, ini tuh bisa menjauhkan kita dari resiko makanan tertentu. Nah, namun permasalahan yang dihadapi pangan lokal ini yaitu ketersediaannya yang terbatas, produktivitasnya yang rendah, dan kualitasnya yang belum seragam. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik. Itu merupakan penjelasan dari dua poster ini. Yang pertama ada Metabolism of Functional Food, dan yang kedua ada pangan lokal dan pangan fungsional. Nah, sekian dulu dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.